Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Harmonisasi Akuntansi Internasional, yang terdiri dari kelompok yang pertama Retno Dwi Ayu Waloka, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Dwi Ajeng Kusuma Wardani, dan yang ketiga ada Sahila Rizky Saputri. Berikut pengertiannya. Harmonisasi adalah suatu upaya dalam mencari keselarasan, namun pengertian harmonisasi dalam akuntansi adalah suatu proses untuk meningkatkan komparabilitas atau kesesuaian praktik akuntansi dengan menentukan batas-batasan seberapa besar praktik-praktik tersebut dapat beragam. Secara sederhana, pengertian harmonisasi standar akuntansi dapat diartikan bahwa suatu negara tidak mengikuti sepenuhnya standar yang berlaku secara internasional. Negara tersebut hanya membuat agar standar akuntansi yang mereka miliki tidak bertentangan dengan standar akuntansi internasional. Harmonisasi akuntansi mencakup harmonisasi yaitu yang A, standar akuntansi yang berkaitan dengan pengukuran dan pengungkapan. Yang B, pengungkapan yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan publik terkait dengan penawaran surat berharga dan pencatatan pada bursa efek. Yang C, ada audit. Selanjutnya ada keuntungan harmonisasi internasional. Yang pertama, yang A, ada pasar modal menjadi global dan modal investasi dapat bergerak di seluruh dunia tanpa hambatan. Standar pelaporan keuangan berkualitas tinggi yang digunakan secara konsisten di seluruh dunia akan memperbaiki efisiensi alokasi modal. Yang B, investor dapat membuat keputusan investasi yang lebih baik dari portofolio akan lebih beragam dan resiko keuangan berkurang. Yang C, perusahaan-perusahaan dapat memperbaiki proses pengambilan keputusan strategi dalam bidang merger dan akuisisi. Yang D, gagasan terbaik yang timbul dari aktivitas pembuatan standar dapat disebarkan dalam pengembangan standar global yang berkualitas tinggi. Standar akuntansi internasional memiliki sifat lebih fleksibel dan terbuka. Selanjutnya ada rekonsiliasi pengakuan bersama. Pada saat standar internasional diragukan, dapat menjadi fleksibel untuk mengatasi perbedaan-perbedaan dalam latar belakang tradisi dan lingkungan ekonomi sosial. Maka beberapa orang berpendapat bahwa hal ini akan menjadi sebuah tantangan secara politik tidak dapat diterima terhadap kedaulatan nasional. Dua pendekatan yang diajukan sebagai solusi guna mengatasi permasalahan yang terkait dengan isi laporan keuangan lintas batas. Yang pertama ada rekonsiliasi. Melalui rekonsiliasi, perusahaan asing dapat menyusun laporan keuangan dengan menggunakan standar akuntansi negara asal. Tapi harus menyediakan rekonsiliasi antara ukuran-ukuran akuntansi penting, seperti laba bersih dan ekuitas pemegang saham, di negara asal dan di negara di mana laporan keuangan dilaporkan. Yang kedua, pengakuan bersama, yang juga disebut sebagai timbal balik atau resiprositas. Pengakuan bersama terjadi apabila pihak regulator di luar negara asal penerima laporan keuangan perusahaan asing yang didasarkan pada prinsip-prinsip negara asal. Kritik standar internasional. Standar internasional diragukan dapat menjadi fleksibel untuk mengatasi perbedaan-perbedaan latar belakang, tradisi, dan lingkungan ekonomi nasional. Beberapa orang berpendapat bahwa hal ini akan menjadi sebuah tantangan yang secara politik tidak dapat diterima kedaulatan nasional. Beberapa pengamat lain berpendapat bahwa penetapan standar akuntansi internasional pada dasarnya merupakan sebuah taktik kantor-kantor akuntan besar yang menyediakan jasa akuntansi internasional untuk memperluas pasarnya. Lebih jauh lagi, ditakutkan bahwa adopsi standar internasional akan menimbulkan standar yang berlebihan. Perusahaan harus merespon tekanan nasional, sosial, politik, dan ekonomi yang semakin meningkat dan semakin dibuat untuk memenuhi ketentuan internasional tambahan yang rumit dan berbiaya besar. Argumen terkait adalah perhatian politik nasional seringkali berpengaruh terhadap standar akuntansi dan bahwa pengaruh politik internasional tidak terhindari lagi akan menyebabkan kompromi standar akuntansi. Sejarah penentuan standar akuntansi internasional.
Berikut perkembangan standar akuntansi Indonesia mulai dari awal sampai dengan saat ini yang menuju konvergensi dengan IFRS. Sumber dari Ikatan Akuntan Indonesia tahun 2008. Selama dalam penjajahan Belanda, Indonesia belum memiliki peraturan tentang standar keuangan. Maka Indonesia memakai standar atau Sound Business Practice gaya Belanda. Hal itu sampai tahun 1955, Indonesia belum juga mempunyai UU resmi atau peraturan tentang standar keuangan. Kemudian di tahun 1974, Indonesia mengikuti standar akuntansi Amerika yang dibuat oleh IAI yang disebut dengan prinsip akuntansi. Hal itu sampai tahun 1984, prinsip akuntansi di Indonesia ditetapkan menjadi standar akuntansi. Lalu di tahun 1984, di akhir tahun tersebut, mengikuti standar akuntansi yang bersumber dari IASC. Kemudian sejak tahun 1994, IAI sudah komited mengikuti IASC atau IFRS. Kemudian di tahun 2008 diharapkan perbedaan yang terjadi antara PSAK dengan IFRS akan segera dapat diselesaikan. Lalu perkembangan yang terakhir di tahun 2012, Standar Akuntansi Internasional Indonesia telah ikut IFRS sepenuhnya. Pengadopsian standar akuntansi internasional di Indonesia saat ini sedang dalam proses konvergensi secara penuh dengan IFRS yang dikeluarkan oleh IASB. Oleh karena itu, arah penyusunan dan pengembangan standar akuntansi keuangan ke depan akan selalu mengacu pada standar akuntansi internasional atau IFRS tersebut. Penerapan standar internasional. Standar akuntansi internasional digunakan sebagai hasil dari A. Perjanjian internasional atau politis, yang B. Kepatuhan secara sukarela atau yang didorong secara profesional, C. Keputusan oleh badan pembuat standar akuntansi internasional. Semakin banyak jumlah perusahaan yang memutuskan bahwa untuk kepentingan terbaik perusahaan untuk menggunakan IFRS meskipun tidak diwajibkan. Banyak negara saat ini telah diperbolehkan perusahaan untuk mendasarkan laporan keuangan mereka pada IFRS, dan beberapa negara mengharuskannya. Usaha-usaha standar internasional lain dalam bidang akuntansi pada dasarnya dilakukan secara sukarela. Standar-standar itu akan diterima atau tidak tergantung pada orang-orang yang menggunakan standar-standar akuntansi. Saat standar internasional dan standar nasional tidak sama, tidak akan jadi masalah. Tetapi ketika kedua standar tersebut berbeda, standar nasional harus jadi rujukan pertama atau mempunyai keunggulan. Organisasi internasional yang mendorong adanya harmonisasi. 6 organisasi telah menjadi pemain utama dalam penentuan standar akuntansi internasional dan dalam mempromosikan harmonisasi akuntansi internasional. Yang pertama, Badan Standar Akuntansi Internasional atau IASB. Yang kedua, Komisi Unit Eropa atau EU. Yang ketiga, Organisasi Internasional Komisi Pasar Modal atau IOSCO. Yang keempat, Federasi Internasional Akuntan atau IFCA. Yang kelima, Kelompok Kerja Antar Pemerintah Perserikatan Bangsa-Bangsa atas Standar Internasional Akuntansi dan Pelaporan atau International Standards of Accounting and Reporting ISAR, bagian dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Perdagangan dan Pembangunan atau United Nations Conference on Trade and Development atau UNCTAD. Yang keenam, kelompok kerja dalam standar akuntansi organisasi kerjasama dan pembangunan ekonomi atau kelompok OECD.
Badan Standar Akuntansi Internasional. Badan Standar Akuntansi Internasional atau IASP, dahulu IASC merupakan badan pembuat standar sektor swasta yang independen yang didirikan pada tahun 1973 oleh organisasi akuntansi profesional di 9 negara dan direstrukturisasi pada tahun 2001, atau reorganisasi tersebut membuat IASC ke dalam suatu organisasi payung yang di bawahnya IASP melakukan pekerjaannya. Sebelum restrukturisasi, IASC mengeluarkan 41 Standar Akuntansi Internasional atau IAS dan sebuah kerangka dasar untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Tujuan IASP adalah yang pertama, untuk mengembalikan dalam kepentingan umum satu set standar akuntansi global yang berkualitas tinggi, dapat dipahami dan dapat diterapkan, yang mewajibkan informasi yang berkualitas tinggi, transparan dan dapat dibandingkan dalam laporan keuangan dan pelaporan keuangan lainnya dalam membuat keputusan ekonomi. Yang kedua, untuk mendorong penggunaan dan penerapan standar-standar tersebut ketat. Yang ketiga, untuk membawa konvergen standar akuntansi nasional dan standar akuntansi internasional dan standar pelaporan keuangan internasional ke arah solusi berkualitas tinggi. IASP memiliki organisasi akuntansi dan sekitar 100 negara. Dengan sedemikian luasnya dasar dukungan ini, IASP merupakan kekuatan pendorong dalam penentuan standar akuntansi. Standar IASP sangat kompatibel dengan standar akuntansi yang berlaku di Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan negara-negara lain menggunakan akuntansi Anglo-Saxon. Dengan demikian, standar IASP mengikuti prinsip-prinsip penyajian wajar dan pengungkapan penuh. Sekian presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.